Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, apa kabar? Saya percaya saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur, pasal 23, ayatnya yang pertama, sampai ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Tuhan, gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Mazmur pasal 23 yang baru kita baca adalah salah satu mazmur yang sangat banyak dikhotbahkan dan dikutip oleh para pengajar, penginjil, dan orang-orang Kristen. Mengapa demikian? Karena di dalam Mazmur terdapat bukan saja kata-kata yang indah, sebagaimana layaknya puisi orang Ibrani, melainkan mengandung kekayaan teologis yang tidak ternilai tentang janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Saudara yang terkasih, Mazmur ini ditulis oleh Daud dan digolongkan ke dalam Mazmur nyanyian. Disebut demikian karena Daud menyusun puisi ini sebagai ekspresi murni berupa ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan digambarkan sebagai sosok gembala yang setia, menjaga domba-dombanya, dan tidak pernah jauh dari domba-dombanya. Tugas seorang gembala sangat penting, karena tidak hanya mencukupi kebutuhan dombanya saja, tetapi dia menjaga kawanan dombanya dari pemangsa binatang buas. Daud menyadari bahwa tanpa Tuhan, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di pagi hari ini kita boleh ada lagi setelah kita berbaring sejenak dalam peraduan kita. Kita boleh melewati malam yang gelap. Tidak ada satu kekuatan yang dapat menolong saudara dan saya selain daripada kekuatan tangan Tuhan. Bukan hanya Daud yang dapat melukiskan keintimannya bersama Tuhan, tetapi saudara dan saya sekalian tentunya dapat menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kita merespon kasih Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya? Yang pertama, milikilah kasih. Kasih yang sejati yang berasal dari Allah menjadi cerminan kasih kita kepada sesama manusia. Dalam surat Yohanes yang pertama, pasal 4 ayatnya yang ke-19 berkata, "Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita." Kasih kepada istri, kasih kepada suami, kasih kepada anak-anak kita, kasih kepada orang tua kita, kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan kasih kita kepada orang yang membenci kita. Saudara yang terkasih, kasih itu harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan kita, tindakan kita
kepada sesama manusia. Kasih itu sering tidak terlaksana dengan baik karena kita sudah hitung-hitungan. Kasih itu selayaknya lahir dari hati kita tanpa membedakan siapakah mereka, apa suku mereka, apa status mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam surat pertama Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17 berkata, "Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil Matius pasal 25, ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40 berkata, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kehadirat kekudusan-Mu, ya Allah Bapa di dalam Yesus, di pagi hari ini. Ketika malam boleh kami lewati, dengan tuntunan tangan kasih Tuhan, yang memperkenankan kami boleh ada di pagi hari ini. Kami naikkan terima kasih kami, syukur kami kepada Allah, karena kasih-Mu yang senantiasa terjadi di dalam hidup kami. Bapa di dalam Yesus, di pagi ini, hamba datang berdoa bagi orang-orang sakit, bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam hidupnya, bagi saudara-saudara kami yang menghadapi kesulitan. Biarlah Tuhan Engkau melawat kehidupan mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka di saat ini. Berkatilah dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami di hari ini, dalam pekerjaan kami, dalam usaha yang kami lakukan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami, menata layani kehidupan kami di hari ini. Bapa, jaga kehidupan kami, jauhkan kami dari segala sakit penyakit mara bahaya sampai dengan maut. Biarlah tangan Allah senantiasa terulur bagi kami, untuk menjaga kami, melindungi kami, memberkati kehidupan kami di hari ini. Bapa, di dalam Yesus kami telah mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Berkati firman-Mu bagi kami. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di sepanjang hari-hari hidup kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa dan permohonan kami, bahkan syukur kami kepada Allah Bapa di dalam surga. Dan akhirnya, dengan kerendahan hati, hamba mohon jaminan berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sambut hari ini dengan sukacita, berkarya terus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.